Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa, di mana kita semua tahu ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa membaca, di mana mencakup pengertian atau definisi membaca, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat jenis-jenis, yang kelima teknik, dan yang keenam proses. Membaca merupakan proses interaksi antara pembaca dan materi, di mana semua pengetahuan skematis berinteraksi dengan semua faktor sosial dan kontekstual pembaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang membaca, memahami, dan menafsirkan kata-kata tertulis pada halaman artikel atau bahan bacaan lainnya. Adapun tujuan membaca untuk memperoleh perincian-perincian dan fakta, untuk mendapatkan ide dan referensi, membaca untuk menyimpulkan, menilai, dan membandingkan data-data. Manfaat membaca adalah dengan membaca akan meningkatkan kemampuan memahami, berpikir, meningkatkan kreativitas, dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Membaca juga dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Di dalam keterampilan berbahasa juga ada 2 jenis membaca, yaitu yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, membaca intensif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Yang kedua, membaca teliti. Yang ketiga, membaca pemahaman. Yang keempat, membaca kritis. Yang kelima, membaca ide. Yang keenam, membaca bahasa asing. Yang ketujuh, membaca sastra. Yang kedelapan, mencatat hal-hal yang penting bacaan dan permasalahan yang ada dalam bacaan. Yang kesembilan, merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. Yang kedua, membaca intensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca intensif yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Ada beberapa jenis membaca intensif, di antaranya yang pertama, membaca survei. Membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada hubungannya, kemudian memeriksa atau meneliti bagan skema yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat, melihat, memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti dan mendapatkan informasi penerangan. Yang ketiga, membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Di dalam keterampilan berbahasa membaca, ada 4 teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik baca lompat atau skipping. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara melompati bagian bacaan atau buku yang dianggap tidak berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Yang kedua, teknik baca pilih atau selecting. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bagian dari suatu bacaan atau buku yang berisi informasi
yang dibutuhkan dan tidak harus membaca bacaan atau buku tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, teknik baca tatap atau scanning. Teknik membaca ini adalah teknik membaca sekilas dan cepat namun teliti. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui informasi khusus dalam sebuah bacaan seperti mencari arti kata dalam kamus, mencari istilah dalam ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, teknik baca layap atau skimming. Teknik ini adalah cara membaca sekilas suatu bacaan atau buku secara menyeluruh untuk mengetahui gambaran secara umum dari bacaan tersebut. Misalnya, mencari topik bacaan, isi buku, dan hal penting lainnya. Di dalam keterampilan berbahasa membaca, ada 3 proses yang digunakan, yaitu yang pertama recording. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyi yang sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, decoding. Decoding yaitu merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan yang ketiga, meaning. Meaning merupakan proses memahami makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Dalam proses membaca secara keseluruhan yang sangat kompleks melibatkan ingatan, pengalaman otak, pengetahuan, kemampuan bahasa, keadaan psikologis, dan emosional, serta panca indera melalui mata. Nah, itulah materi dari keterampilan berbahasa membaca. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya membaca agar kita dapat dan memperluas ilmu, karena dengan membaca kita mendapatkan banyak pengetahuan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.